Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa channel Ibro TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu, bulan demi bulan, tak terasa kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini termasuk daripada bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muhammad bin Maslamah meriwayatkan sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha." Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, memiliki hari-hari, waktu-waktu di sepanjang tahun, anugerah-anugerah dan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'arradu laha, maka sambutlah, terimalah anugerah-anugerah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yusibukum nafhatun minha fala tashqawna ba'dahu abada. Mungkin saja di antara Anda ada yang mendapatkan satu saja daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan merasakan celaka, akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Maka bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di 10 hari pertamanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi 10 hari. 10 hari ini menurut Imam Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Zubair, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu terkecuali di hari tersebut atau di sesuatu tersebut yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita berada di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah taala." Tidaklah ada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr, daripada hari-hari ini, yaitu adalah hari 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahkan apakah jihad di jalannya Allah tidak dapat menandingi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah?" Qal walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, bahkan jihad di jalannya Allah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali apabila ada satu orang, ini dia keluar dengan jiwa raganya, bahkan dengan hartanya juga, untuk berjihad di jalannya Allah, falam yarji' min dzalika bi syai', pulang tidak membawa apa-apa, alias dia pulang dalam keadaan mati atau meninggal dalam keadaan syahid, barulah orang yang seperti ini mendapatkan pahala yang lebih dicintai Allah, lebih besar daripada beribadah di pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Alangkah besar pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ada sebuah hadis juga yang berbunyi, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sana, bahwasanya satu hari puasa saja yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah
bisyami sanah, menyamai dan menandingi 1 tahun berpuasa. Wa qiyamu lailatin minha biqiyami lailatul qadar, dan qiyamul lail, bangun malam, ibadah pada malam hari. Pada malam-malam tersebut, malam-malam daripada 10 hari bulan Dzulhijjah itu menandingi dan menyamai ibadah atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Bahkan disebutkan riwayat yang ini disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, wal amalu fihinna yudha'afu bi 700, dan amal yang dilakukan pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran apabila junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaknya ketika kalian memasuki 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, wat takbir, ucapan takbir Allahu akbar, wat tahmid, ucapan alhamdulillah. Perbanyak, karena ini adalah amalan yang dianjurkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita menyusun zikir-zikir yang dibaca pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, sampai akhir daripada zikir yang dianjurkan oleh para ulama kita. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah bahwasannya beliau menukil perkataannya para ulama yang mengatakan bahwasannya man akrama hadhil ayyamil asyrah, barang siapa yang memuliakan 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akramahullahu bi asyri karamat. Orang ini akan diberikan 10 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah diberikan barokah dalam umurnya, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan sakaratul mautnya, dan diberikan cahaya yang terang nanti di alam kuburnya. Dan ketika nanti dia ditimbang amal perbuatannya, amal-amal solehnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan yang terakhir, dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan 10 kemuliaan tersebut dan dimudahkan untuk beribadah pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Tak lupa di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini ada 2 hari penting di bulan Dzulhijjah, yaitu yang pertama adalah hari Tarwiyah, yang mana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa pada hari Tarwiyah, yaitu seperti sabda kanjeng Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi Tsawab di dalam kitab Ats-Tsawab, dan juga Al-Imam Ibnu Najjar, beliau mengatakan saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanah, puasa tarwiyah itu melebur 1 tahun dosa. Wa saumu yaumi arafah kafaratu sanatain, dan puasa hari Arafah itu melebur 2 tahun daripada dosa. 2 tahun yang bagaimana? Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim bahwasannya 2 tahun tersebut yaitu adalah yukaffirus sanatil lati qablahu wallati ba'dahu, yaitu melebur dosa 1 tahun yang lalu dan melebur 1 tahun yang akan datang. Maka sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini ada kabar gembira bahwasanya orang yang berpuasa pada hari Arafah dia akan diberikan panjang umur hingga tahun yang akan datang, karena dosa-dosanya yang akan datang 1 tahun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum yang penting yang sangat istimewa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berpuasa tapi dengan ibadah-ibadah yang lain, karena pada hari itu yaitu pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsara fihi min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidaklah suatu hari yang mana hari tersebut
banyak sekali Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya daripada api neraka. Dan disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yaitu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, karena begitu mulianya hari tersebut, momen yang pas untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak zikir, untuk berpuasa, dan malamnya untuk qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk hamba-hamba yang selamat di dunia, selamat di akhirat, barakah dunia, barakah di akhirat. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.